Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Kami sangat bersyukur kembali bersama-sama ya. Sebentar lagi kita akan saat teduh. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya.
mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkau adalah andalan kami. Engkau yang kami percayai Tuhan, senantiasa setiap waktu dalam kehidupan kami. Tuhan, Tuhan, terima kasih atas belas kasihan-Mu bagi kami, di mana kami kembali boleh datang bersaat teduh, menikmati saat bersama-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berbicara lewat ayat-ayat yang akan kami baca hari ini, dan Kau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita. Yang puji Tuhan sudah sampai pada kitab Matius pasal 21 ya. Ada cukup banyak ayat di sini, yaitu sampai pada ayat 46. Jadi karena cukup banyak, terpaksa mungkin saya membacanya agak sedikit cepat. Saya mohon saudara memperhatikan dari Alkitab ya. Semoga saudara diberkati lewat firman Tuhan. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan.
Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamut." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Dan ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah ia melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Maaf ya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Dan jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Papa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya, yang menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain.
Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sangat percaya ketika kita membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang Roh Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita mengulang membaca pada bagian ayat yang ke-43. Mari kita ulang membaca ayat 43. "Sebab itu aku berkata kepadamu," kata Yesus, "bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu kata-kata yang menarik di sini. Ya, nanti kalau kita lihat bersama-sama, di mana ada kata-kata akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Artinya buah kerajaan surga. Saya pernah berkata, buah itu seringkali digunakan oleh Alkitab sebagai kata ganti, ya, untuk atau suatu perumpamaan untuk menggambarkan tentang hasil dari sesuatu. Nah, ya, saya ulangi, seringkali dipakai untuk menggambarkan tentang hasil dari sesuatu, hasil yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati. Dan itu diumpamakan dengan kata seringkali buah, pohon anggur, buah anggur. Buah anggur adalah hasil dari pohon anggur. Buah ara, hasil dari pohon ara. Ya, dan ini adalah hasil dari kerajaan itu. Bangsa yang kepadanya diambil kerajaan Allah tidak lain adalah bangsa Israel. Dan kemudian diberikan kepada kita yang sebenarnya tidak layak. Kita bangsa di luar Israel yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas, tidak berarti di mata Allah. Seperti umatnya terutama, ya. Karena umat Israel itu adalah bangsa perjanjian. Sedangkan kita ini kan beda. Nah, itu bagaikan kerajaan Allah itu diambil dari umat Israel untuk diberikan kepada kita dengan satu catatan. Karena Tuhan percaya bahwa kita akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Akan menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati dari kebenaran-kebenaran firman yang selama ini kita terima. Kita akan menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang, yang menghasilkan sinar terang kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan sangat percaya
saudara dan saya akan mampu menghasilkan buah bagi kerajaan-Nya. Karena itu Dia memberikan keselamatan itu kepada saya dan saudara. Jangan sia-siakan. Kalau Tuhan mempercayai, Tuhan meyakini kita bisa, maka kita juga meyakini bersama Tuhan kita bisa menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kita bisa dimampukan oleh Tuhan untuk hidup melakukan firman. Benar-benar hidup sesuai firman dan menyinarkan sinar terang kemuliaan Tuhan. Menyatakan pada sekeliling kita betapa luar biasanya Allah yang kita percayai. Mari kita akan bersama datang pada Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan-Mu bagi kami yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak. Hati kami tidak ingin mengkhianati kepercayaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahkan ketika kami boleh terima Yesus, percaya Yesus, itu kasih karunia. Kami tidak pantas sebenarnya. Tolong kami Tuhan, tolong kami yang tidak berdaya ini agar benar-benar bisa menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu. Kami rindu nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami rindu melihat jiwa-jiwa memuji, memuliakan nama-Mu karena melihat kehidupan kami. Kami rindu banyak jiwa dikuatkan karena kami. Tuhan, dan itu bukan karena kami sendiri, tapi karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa ya bagi orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Jangan jemu berdoa bagi mereka. Mari doakan terus. Ayo kita akan doa sama-sama. Haleluya. Kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami seiman, saudara-saudara seiman kami Tuhan dalam iman yang ada di berbagai penjuru dunia, karena ada di antara mereka yang seizin-Mu berhadapan dengan penderitaan, kematian, penganiayaan. Oh Tuhan, dan begitu terkadang begitu mengerikan. Mereka harus hadapi karena iman mereka. Tuhan, kami terus berdoa mohon belas kasihan-Mu untuk mereka. Kiranya Kau kuatkan mereka dan keluarga mereka. Tolong mereka dan keluarga mereka. Kalau boleh, lepaskan mereka dari segala penyiksaan, penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu. Tuhan, kiranya Kau tolong saudara-saudara seiman kami. Kami juga berdoa untuk Indonesia yang tercinta. Dalam nama Yesus, kiranya berkat-Mu atas Indonesia. Dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya akan membuat banyak jiwa, banyak orang di Indonesia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Kau mengasihi bangsa kami. Juga berdoa Tuhan kiranya ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Bapa, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Ya, Yesus. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus melayani-Mu, tulus ikhlas melayani. Cukup
bukan kiranya apa yang kami butuhkan dan keluarga kami perlu. Tuhan juga kiranya pelengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih lagi mempermuliakan nama. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hambamu dimanapun berada. Bapa, kiranya Kau memberikan pada mereka pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang kokoh sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus jangan biarkan ada yang terhilang, tapi dalam nama Yesus Kau pakai anak-anak-Mu ini membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, Tuhan, dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dan untuk kami berdoa juga untuk yang sakit, ya Tuhan, manapun berada saat ini kami bersatu hati. Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau tolong kesembuhkan mereka yang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan untuk setiap orang yang mengalami masalah, kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan dari kami umat-Mu, Tuhan, kami mohon ampun. Tuhan, kami mohon ampun dan tunjukkan letak kesalahan kami. Tolong kami agar kami juga dapat bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan kiranya memberikan kami sukacita, damai sejahtera dan kemenangan demi kemenangan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sekarang saya persilahkan kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Ya, yuk kita akan doa sama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Haleluya. Oh Bapa yang baik, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat hari ini. Sekarang kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.